Halo teman-teman, semua selamat datang di podcast Goes. Hah? Goes? Iya, Goes. Goes with Ideas. Oke, teman-teman semua, kenalin aku Samuel. Dan aku Rae. Jadi kita hari ini bakal podcast episode 2 ya teman-teman semua ya. Jadi kita kedatangan kamu yang bisa dibilang lumayan spesial nih hari ini, karena dia merupakan seorang ketua komunitas Kemenkeu dari regional Malang nih. Boleh langsung aja kali ya kita spill ya. Iya, langsung aja daripada pada penasaran gak sih? Iya, bener banget. Oke, selamat datang ya Kak Muhammad Raja Hambungan Pasaribu. Pasaribu. Ya, terima kasih atas undangannya. Oke Kak, gimana Kak kesibukan hari ini atau akhir-akhir ini ngapain aja sih Kak kalau boleh tahu? Oh, sekarang kesibukan saya itu kebetulan kan sekarang saya jadi ketua regional komunitas uang kita, yang dimana sekarang lagi sibuk proker ya. Iya. Soalnya hari Senin nanti kita ada program kerja yaitu dialog APBN. Nah, selain di komunitas uang kita, saya juga di laboratorium keuangan dan akuntansi VIA. Dan untuk perkuliahan sekarang saya semester akhir. Jadi mohon doanya skripsinya lancar. Amin, Semoga semoga lancar. dilancarkan. Ya, amin. Terus cepet lulus ya. Amin. Amin banget. Berarti kakak selain ngerjain tugas akhir, dia juga ketua nih komunitas Kementerian Keuangan regional Bener. Malang gitu. Kelihatan sibuk ya. Sibuk banget Emang sih sibuk kayaknya. banget sih kayaknya, bukan kelihatan Jujur, lagi. capek gak sih Kak? Capek lah ya berarti ya. Wah, lumayan lah. Lumayan Berkah capek aja. Betul. Mungkin kita langsung aja ya Kak Raja ya. Kita di sini tuh mau bahas suatu isu yang ramai banget nih kemarin kan Kak. Kayak ada pergantian dari Kementerian Keuangan yang sebelumnya dari Sri Mulyani menjadi Purbaya yang selaku jadi Kementerian Keuangan yang sekarang gitu. Betul banget nih, dan jujur banyak banget dari teman-teman kita tuh yang mau untuk kita bahas ini. Jadi sebelumnya tuh kita membuat sebuah polling di IG Story RSC, dan ternyata hasil dari 3 pilihan isu yang paling banyak ini untuk membahas tentang strategi baru Kemenku. Benar banget, karena kan kemarin kita udah bikin polling IG, Bener. terus kita langsung aja bikin podcastnya gitu. Berarti ya kita akan gak usah lama-lama lah ya, langsung aja biar nggak banyak yang penasaran. Jadi kita langsung masuk ke pembahasannya aja langsung. Betul, setuju tuh. Nah Kak, kalau gitu aku izin masuk ya. Sebelum kita mengupas ke hal yang lebih mendalam nih, mungkin kita memulai dari realita dulu. Kalau kita lihat beberapa situasi yang lalu, harga-harga barang tuh banyak yang naik, terus rupiah juga sempat goyah, dan lapangan pekerjaan itu juga belum sepenuhnya pulih kan. Nah sebenarnya seberapa jauh sih kondisi ekonomi Indonesia saat ini bisa dibilang stabil atau justru malah rapuh ya Kak? Oke, berarti di sini Rai ingin tahu ya bagaimana kondisi ekonomi kita saat ini. Betul. Nah, sebenarnya kalau misalkan Rai ingin tahu kondisi ekonomi kita saat ini, sebenarnya nggak perlu undang saya sih sebenarnya. Tinggal cek IG Kemenkeu aja atau sosial media Kemenkeu yang lainnya, yang dimana setiap bulannya itu terus ada update mengenai kondisi ekonomi Indonesia saat ini plus dengan kondisi APBN. Dan salah satu privilege dari komunitas juga, kami setiap bulan juga di grup WA bakal dipaparin mengenai laporan ekonomi tersebut. Nah, mungkin sebagai gambaran juga mengenai kondisi ekonomi Indonesia per September kemarin yang dimuat oleh Kemenkeu dalam laporan uang kita. Nah, jadi kan di sini kan aku kan dari komunitas uang kita. Nah, uang kita itu adalah kata lain dari APBN. Nah, jadi bisa dibilang komunitas uang kita itu adalah komunitas APBN Kementerian Keuangan. Nah, yang jadi di sini dari Kemenkeu itu ngasih laporan bahwa kondisi Indonesia saat ini bisa dikatakan cukup baik. Yang dimana dari situasi global, The Fed menurunkan suku bunga acuan menjadi 4,25%. Kemudian dalam negeri itu ekonomi Indonesia tetap resilient, sama meskipun dihadapi ketidakpastian akibat tarif resiprokal Amerika Serikat. Nah, di sini ya, aku mungkin ada sedikit kritik terhadap Kemenkeu, yang dimana di sini tak jarang Kemenkeu itu mengasih istilah-istilah yang menurut mungkin masyarakat luas itu kayak bahasa alien. Oke. Kayak tadi ada resilient, resiprokal. Nah, sedangkan generasi sekarang kan masih, walaupun literasinya dibilang cukup tinggi lah dibandingkan generasi lain, tapi untuk literasi terhadap keuangan ini masih rendah, apalagi literasi mengenai kebijakan publik. Betul. Nah, jadi mungkin Kemenkeu next mungkin bisa pakai bahasa bayi ya. Bahasa bayi. Pakai bahasa bayi menjelaskan mengenai ekonomi saat ini. Biar Jadi, semuanya paham. Ya, biar semuanya paham dan nggak ada miskomunikasi lah di sana. Nah, jadi menurut Kemenkeu, Indonesia itu sekarang ekonominya resilience atau bangkit lagi. Terus inflasinya dapat stabil, yaitu di angka 2%. Kemudian neraca perdagangan terpantau surplus juga.
yang dimana sektor manufaktur mulai ke zona ekspansi. Nah ini juga selaras dengan presentasi Pak Purbaya kemarin yang di Metro TV yang menyampaikan mengenai 1 tahun Prabowo Gibran, yaitu Optimism for Economic Growth, yang dimana kata Pak Purbaya di sana Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil tinggi, yaitu sekitar 5,12% di kuartal 2. Nah itu adalah salah satu tertinggi di negara G20. Kemudian inflasi juga terjaga rendah, yaitu di angka 2,65. Kemudian APBN kita masih di bawah, defisitnya masih di angka di bawah 3%. Kemudian neraca perdagangan juga surplus, yaitu naik sebesar 45,8%. Itu laporan dari Januari sampai September 2025, yang dimana yang menjadi faktor utamanya itu di non migas. Non migas itu benar-benar naik drastis, sedangkan migas itu mengalami penurunan. Tapi secara akumulatif neraca perdagangan Indonesia naik sebesar 45%. Kemudian tadi kan ada menyinggung tentang pengangguran dan lain-lain ya. Nah, tapi berdasarkan data Pak Purbaya ini, angka pengangguran itu turun menjadi 4,76% per Februari 25, dan angka kemiskinan juga turun menjadi 4,85%. Nah, ini adalah rekor baru bagi Indonesia, yang dimana ini angka pengangguran terendah sejak krisis 98. Oke, bagus banget. Nah, bagus. Dan kemiskinan juga terendah sepanjang masa. Itu datanya dari Pak Purbaya. Dan IHSG seperti kita ketahui kemarin sudah mulai ada kenaikan juga, dan all time high-nya itu mencapai Rp8.257. All time high. Nah, tapi masalahnya adalah itu dari segi pemerintahnya. Iya. Oke. Nah, tapi ada realita lainnya, itu Aliansi Ekonomi Indonesia menyatakan bahwa Indonesia sedang darurat ekonomi. Nah, jadi ada paradoks ya. Iya, makanya agak paradoks, betul. Pemerintah mengatakan bagus, tapi justru Aliansi Ekonomi Indonesia yang menandatangani darurat ekonomi itu mencapai 380 ekonom. 380 ekonom. Nah, ini apakah ada perbedaan data juga yang dimiliki Pak Purbaya ya, seperti tentang LPG kemarin ya? Sama itu nggak sih? Aku pernah baca itu katanya untuk di Indonesia untuk kemiskinan tuh katanya kalau pengeluarannya di bawah belasan ribu tuh dianggapnya masih miskin, tapi kalau di atas itu udah kaya. Sedangkan kalau dari Bank Dunia tuh diomonginnya pengeluaran tuh harus di atas itu. Oke, nah itu kayak di podcast kemarin ya ada pembahasan mengenai itu. Iya betul, ada. Oh iya ada ya. Indikator kemiskinan. Oh iya benar. Indikator kemiskinan. Nah mungkin dari indikator itu kan mungkin masih tetap dari tahun sebelumnya. Jadi kita bisa katakan dari 5 tahun ini memang ada kenaikan, walaupun definisi kemiskinan itu masih ada sama selama 5 tahun ini, tapi kayaknya masih belum menggambarkan realitanya gitu. Iya. Oh. Nah, jadi mungkin dari Aliansi Ekonomi Indonesia ini ada 7 tuntutan. Yang paling utama itu adalah misalokasi anggaran dan porsi belanja untuk program populis, yaitu seperti MBG, dan kemarin ada isu juga TKD bakal diturunin ya. Bakal ada proporsi yang dikurangi. Nah, itu langsung Pak Purbaya langsung disamperin sama beberapa kepala daerah. Kepala daerah ya benar, Iya. banyak isunya betul. Banyak isunya kemarin itu. Mungkin kalau teman-teman ingin baca ya, itu ada 7 tuntutan dan panjang-panjang. Pada intinya itu mereka minta transparansi dan kepastian juga supaya ekonomi Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Jadi gitu. Nanti teman-teman bakal kita lampirin kok di videonya. Ya boleh, aman aja. Nanti bisa muncul lagi. Langsung nggak perlu lama-lama nyari-nyari bacaan. Editor kita kan jago ya. Iya jago, bener nggak? Jago, benar. Jago editornya. Ini kita terbang ke bulan bisa juga ya? Bisa, tiba-tiba enggak. Maafkan saya editor. Oke. Kan kita udah ngebahas lumayan banyak ya Kak. Kayak dari segi pertumbuhan ekonomi udah dibahas, habis itu dari segi realitas sosialnya, ekonominya seperti apa, kayak kemiskinan memang dikatakan turun berdasarkan data, tapi kenyataannya mungkin berbanding kebalik sama data yang disajikan, benar. Nah, menurut Kakak nih, semua paradoks yang terjadi ini kok muncul akibat emang reaksi global yang lagi kacau juga, kayak adanya perang atau invasi global, atau emang karena hal ini muncul karena kebijakan pemerintah yang sebelumnya itu masih belum efektif dalam menangani permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia gitu Kak? Oke, berarti kurang lebihnya penyebab ekonomi saat ini masih kayak stagnan gitu lah ya. Betul.
walaupun masih bingung ya sekarang apakah positif apa negatif ya. Betul. Mungkin teman-teman bisa komen di kolom komentar ya pendapatnya masing-masing gimana nih ikut kata Kemenq sama Pak Purbaya atau ekonom gitu. Iya. Nah mungkin kalau untuk penyebab faktor ekonomi itu ya dari aku itu sendiri ada 3 faktor utama, yaitu faktor global, domestik, sama akumulasi kebijakan pemerintah. Oke. Nah kalau global kita udah tahu lah ya, ada dari The Fed tentang suku bunga acuan domestik kita. Nah mungkin kalau teman-teman baca apa nggak mengenai filosofi teras? Temenku baca, aku kebetulan belum baca. Iya, kebetulan belum. Iya, aku belum baca. Pada intinya kan itu kan kita memisahkan antara faktor internal sama eksternal lah ya. Iya. Nah faktor global itu ada faktor eksternal. Nah jadi kita untuk faktor global itu kita cuma bisa berusaha untuk mencegah lah, manajemen risiko. Jadi kita kok bisa lebih berfokus kepada domestik sama kebijakan pemerintah. Nah kalau global kan itu benar-benar agak-agak susah dikontrol. Nah kalau dari akumulasi kebijakan pemerintah, mungkin kita sekarang udah dipaparkan ya bagaimana 2 kepemimpinan Menteri Keuangan ya, gimana Ibu Sri Mulyani sama Pak Purbaya. Nah Ibu Sri Mulyani ini adalah orang yang pro stabilitas. Kalau ibaratkan sebuah instrumen investasi, Ibu Sri Mulyani ini ibaratkan reksadana. Dia itu kayak resikonya rendah tapi profitnya rendah juga. Kalau Pak Purbaya itu kan karena dar-der-dor ya. Iya. Dia risikonya tinggi tapi dengan harapan profit yang didapat Indonesia bakal tinggi juga. Ya mungkin ada beberapa, kalau Sri Mulyani itu ibaratkan rem, kalau Pak Purbaya itu ibaratkan gasnya lah. Ofensif. Gas terus. Iya, gas terus. Gaspol. Senggol-senggol ke sana ya. Dengan kayak gaya koboynya. Nah, terus Ibu Sri Mulyani juga orangnya keputusannya lebih konvensional gitu. Karena mungkin ada pendewasaan dari, kan dia berpengalaman juga ya di Bank Dunia sama IMF. Benar. Mungkin karena dia melihat dari negara-negara lain yang terlalu dar-der-dor ya, malah kena inflasi dan lain-lain gitu. Pak Purbaya kan orang market ya, karena dia juga berarti dia lebih ke pro bisnis, pro rakyat juga. Betul. Jadi kebijakan itu lebih populis. Contohnya kayak kebijakan 200T itu. Nah, jadi mungkin kita nggak bisa menyalahkan Ibu Sri Mulyani juga, tapi kita juga mengucapkan terima kasih ke Bu Sri Mulyani karena Indonesia sejak 2004 itu nggak pernah menghadapi krisis ekonomi seperti negara-negara lain. Contoh 2008 walaupun ada krisis ekonomi tapi turunnya nggak terlalu drastis gitu, turun dikit tapi naik lagi gitu, tapi tetap nggak terlalu naik lah gitu. Tapi tetap stabil gitulah ciri khas dari Ibu Sri Mulyani. Ya Kak, menurut kakak nih ya, gimana sih strategi yang sebenarnya pengen dilakuin sama Pak Purbaya ke depannya? Karena kan kita baru melihat dia kerja tuh kan baru sebentar banget ya. Nah mungkin kalau strategi pemerintah itu mungkin setelah aku baca-baca dari riset juga ya, ternyata udah banyak nih sih kebijakan dari pemerintah sebelumnya sampai Pak Purbaya. Mungkin nanti aku rangkum beberapa hal, tapi mungkin yang kita bahas ini yang lebih populer gitu. Nah salah satunya itu adalah mengenai stimulasi sebesar 200T itu ke Bank Himbara, himpunan bank milik negara, yaitu 55 triliun kepada Mandiri, BRI sama BNI, kemudian BTN 25T dan BSI 10%. Nah itu kan nanti bakal disalurkan kepada kredit usaha rakyat, kemudian program perumahan atau KUR, dan perluasan kesempatan kerja untuk program kelanjutan dan perikanan, kelautan dan perikanan. Nah itu langsung diatur oleh Menteri Keuangan dalam KMK nomor 276. Itu teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, itu nanti ada pembahasannya ada mengenai penempatannya, penggunaan dananya, terus bentuk simpanannya. Nah, bentuk simpanannya kan deposito on call ya. Itu ibaratkan di atas simpanan dikit dan di bawah deposito. Kode deposito kan uangnya kan harus di sana ya sesuai dengan perjanjian. Betul. Dan bunganya lumayan tinggi. Sedangkan simpanan bunganya itu rendah tapi kita bisa ambil kapan aja. Jadi deposito on call ini kita dapat bunganya di bawah deposito dan kita bisa ngambil seperti simpanan. Tapi di sini pemerintah bisa ngasih jangka waktu seperti 6 bulan dan dapat diperpanjang. Nah, pertanyaannya apa sih efek dari dikasihnya uang 2 triliun ini ke Bank Himbara dan Himbara ini salurkan ke dalam bentuk pinjaman ke UMKM. Nah kan jadi gini, pemerintah ngasih uang ke Himbara itu ngasih ke UMKM. Nah pada prinsipnya itu kan berarti Himbara itu mengasih kepada faktor supply. Kan UMKM kan mensuplai produk. Nah pertanyaannya, siapa yang bakal membeli produk yang diberikan oleh UMKM itu? Pasti masyarakat sih harusnya. Tapi di satu sisi
masyarakat nggak dapat uang tambahan. Iya, karena likuiditasnya kering. Ya, liquidnya kering kan. Iya. Oleh karena itu apakah 200T ini tepat atau enggak? Belum tahu. Belum tahu. Belum tahu. Nah, untungnya pemerintah itu menambah kebijakan baru. Oke. Yaitu ada namanya program paket ekonomi 8 plus 4 plus 5. Oke, 8 Yang dimana ini lebih berfokus kepada masyarakatnya. Tadi kan faktor produksinya nih ke UMKM, 200T itu diserahkan UMKM. Nah, baru nih paket ekonomi 4 plus 4 plus 5 ini baru untuk masyarakat luas. Nah, contohnya itu, misalkan nanti aku nih lulus nih, di program 8 nomor 1 itu ada program magang lulus perguruan tinggi maksimal fresh graduate 1 tahun. Itu kan kabar-kabarnya bakal digaji 3 juta ya. Kan itu lumayan tuh nambah supply. Terus ada juga 5 program yang kan 8, 4, 5. Nah, 5-nya itu baru di penyerapan tenaga kerja. Oke. Salah satunya itu ada koperasi desa, kemudian ada kampung nelayan, revitalisasi, modernisasi kapal dan perkebunan rakyat. Itu aku totalin mungkin ada sekitar 5 juta lapangan kerja nantinya. Oke, bagus banget. Jadi prinsipnya itu gini, Pak Purbaya itu mendorong dulu nih dari faktor supply-nya dulu. Nah, untuk yang demand-nya gimana nih? Contoh, aku kan mahasiswa, Iya, aku nggak punya penghasilan waktu lulus. Jadi aku nggak bisa beli barang dong. betul. Nah, ketika aku dikasih program magang, otomatis aku bisa beli barang dong. Karena dapat duit. Dapat duit. Iya. Nah, gitu juga masyarakat lain melalui program plus 5 tadi. Iya. Jadi masyarakat dikasih pekerjaan melalui program Himbara tadi, melalui program paket ekonomi tadi. Jadi masyarakat itu udah punya penghasilan, Betul. bisa beli barang di UMKM tadi yang Benar. yang supply-nya sudah didorong. Jadi di sana ada terjadi jual beli, ekonomi Indonesia mulai maju di sana. Secara konsep overall bagus. Tapi kita tunggu bagaimana implementasinya. So kan ini kan sangat sukses ya. Iya, Sangat- sukses banget. Iya, 200T itu aja kalau nggak salah 1 bulan udah kelar. Iya. Nah, mudah-mudahan nanti pemerintah bisa lebih dimatengin lagi dari segi konsepnya, implementasinya dibenerin, dan kemudian pengawasannya tentunya gitu. Nah, kemudian ada banyak sih. Terus ada mengenai strategi ekonomi baru yang Sumitronomics. Nah, Pak Sumitro ini kan ayahnya Pak Prabowo ya, yang dimana kalau istilahnya waktu kita ujian kita dibantu bapak kita sendiri. Oke. Jadi di sini Pak Prabowo itu dikasih kunci jawaban ekonomi oleh bapaknya sendiri. Oke. Nah, itu Pak Prof Sumitro, yang dimana dia ngasih ada kayak framework itu, yang dimana target jangka pendek yaitu pertumbuhan 6%, kemudian 8% jangka panjang. Dan di sini Pak Sumitro ini lebih menekankan sektor swasta sebagai mesin utamanya, sedangkan APBN atau negara itu sebagai katalisnya. Oke. Mungkin teman-teman udah pernah dengar juga mengenai Pak Purbaya lagi Iya. yang menyinggung Pak SBY sama Pak Jokowi. Iya. Yang dimana Pak SBY ini lebih dia nggak terlalu banyak infrastruktur, tapi ekonominya jalan karena sektor swasta jalan. Iya. Sedangkan Pak Jokowi sebaliknya, Infrastrukturnya jalan, malah sektor swastanya malah ketahan. Jadi kan pincang ya. Iya. Pak SBY kanan bagus, kiri pincang. Pak Jokowi sebaliknya. Nah, pada Pak Prabowo ini diharapkan dua kakinya bagus. Sektor swasta bagus, sektor pemerintahnya juga bagus. Nah, untuk pertumbuhannya itu ada fiskal, sektor keuangan, dan iklim investasi. Dan terus juga pilar ekonominya itu ada pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, stabilitas nasional yang dinamis. Mungkin aku highlight di sini adalah pemerataan manfaat pembangunan. Nah, salah satunya ini adalah kebijakan pusat itu sampai ke desa-desa. Contoh waktu Pak Jokowi itu jarang, malah akses negara ke desa itu malah melalui daerah. Dari TKD dulu, nanti pemerintah daerah baru membuat kebijakan untuk warga-warga desa. Tapi di masa Prabowo ini justru langsung dari pusat. Contohnya adalah Koperasi Merah Putih sama MBG, yang dimana program pusat itu langsung turun ke daerah. Iya. Sehingga nanti daerah itu tumbuh langsung dari pusat. Kan seperti kita tahu birokrasi itu ya, makin panjang birokrasi, makin lama, dan makin banyak uang yang terbang-terbang sendiri lah gitu ya. Iya, makanya. Nah, tapi itulah satu keunggulan dari Pak Prabowo. Kemudian ada stimulus ekonomi juga. Mungkin kita bahas sampai stimulus ekonomi aja ya. Nah, mungkin yang benar-benar terasa, yang merupakan satu strategi kebijakan masa Pak Prabowo ya, sejak awal menjabat, yaitu listrik. Yaitu diskon tarif listrik, yang dimana itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Contoh orang tua saya sendiri,
Kemarin langsung borong listrik kemarin di bulan Januari Februari. Borong listrik. Iya. Soal token ya lagi diskon soalnya. Iya, Lagi diborong. Kemudian ada insentif pembelian otomotif itu di kuartal pertama. Nah, yang paling menarik itu ada di kuartal keduanya. Kemarin itu ada teman saya yang kerja di Malang. Kan UMR Malang masih di bawah 3 jutaan ya, atau sekitar sana lah. Kebetulan gajinya itu di bawah 3 juta. Dan satu program Pak Prabowo itu di bulan Juni dan Juli itu adalah ada bantuan subsidi upah. Jadi ketika gaji kita di bawah 3 juta, kita ajukan pemerintah, ada programnya itu, kita justru dapat uang 300.000 per bulan. Itu di bulan Juni dan Juli, otomatis kita dapat 600. Itu benar-benar kan satu kebijakan yang benar-benar langsung dirasakan oleh masyarakat atau terutama bagi pekerja yang gajinya di bawah 3 juta. Kemudian banyak sih lagi kebijakan di kuartal 2-nya, yaitu ada penebalan bansos, perpanjangan diskon, iuran JKK dan lain-lain lah. Mungkin itu dari aku untuk strategi kebijakan pemerintah saat ini. Kalau menurut kakak sendiri nih, dari strategi-strategi tadi, kira-kira dampak jangka pendek apa sih yang paling mungkin dapat dirasakan sama rakyat? Apakah langsung berdampak ke daya beli, harga kebutuhannya, atau justru lapangan pekerjaannya? Nah, menurut aku kan tadi kan ada kebijakan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Mungkin benar-benar yang langsung dirasakan itulah jangka pendek tadi. Yang seperti strategi kebijakan jangka pendek yang kuartal tadi. Ada kuartal 1, kuartal 2. Terus ada yang program 845 itu menengah seingat aku. Oke. Jadi ada lapangan pekerjaan baru, Koperasi Merah Putih itu kan lagi running sekarang ya. Benar. Jadi diharapkan sampai 600.000 pekerjaan, kampung nelayan juga lagi progres juga sekarang. Dan ya kalau dari segi planning kan ada targetnya cepat, ada targetnya menengah, ada targetnya lama gitu ya. Tapi sejauh ini efeknya sudah mulai dirasakan sih. Kalau teman aku, orang tua aku udah merasakan juga gitu. Oh yang tadi itu ya? Iya. Oke, mungkin tadi kan kita udah ngebahas banyak hal banget ya. Kayak contohnya, kayaknya kita sempat bahas yang pertumbuhan dan pemerataan ya Kak ya. Nah aku pengen tanya deh Kak, menurut Kakak nih, tantangan terbesar dari pemerintah ini dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi itu seperti apa Kak? Tantangan di pemerataan. Iya, pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, tantangannya itu sebenarnya gini. Dari internal pemerintah itu sendiri. Yang pertama itu kan dari tantangan ada perpecahan juga di kabinet ya. Kayak ada lebih fokus kepada parpolnya dibandingkan kepentingan negara. Pada intinya kalau sudah masuk pemerintah itu harusnya kepentingan negara itu nomor 1. Terus tantangan lainnya ada kayak mungkin ada sebagian menganggap itu sebagai konspirasi ya, tapi memang ada seperti intervensi asing untuk memecah belah bangsa. Apalagi sekarang generasi sekarang ya, itu sangat kritis terhadap pemerintah. Betul banget. Tapi masalahnya literasi mereka masih rendah. Dan berdasarkan survei Kata Data itu juga mengungkapkan bahwa generasi sekarang itu lebih mudah terpapar hoax dan susah membedakan antara informasi yang benar dan salah. Sehingga jika ada asing atau orang yang nggak suka Pak Purbaya karena disenggol-senggol ya, itu bisa jadi narasi publik itu bisa dibangun untuk meruntuhkan itu semua. Jadi harapannya untuk kita sendiri sebagai generasi muda, kok bisa tingkatkanlah literasi publik kita, literasi digital kita, dan yang paling penting itu untuk mengkritisi itu penting 2 hal, yaitu mengenai skeptis sama bertanya. Skeptis sama bertanya, jangan mudah percaya lah. Dan kalau kita udah tahu, baru kita cari dengan cara bertanya gitu. Aku pengen tanya soal kebijakan apa sih yang sebenarnya bisa mendukung banget selain yang kan tadi udah dijelasin ya 585, iya 585. Itu kan untuk memperkuat ekonomi ya. Itu ada nggak sih kebijakan lain yang memang dibuat oleh pemerintah untuk mendukung ekonomi nasional Kak? Nah sebenarnya ya program pemerintah itu banyak. Tapi kadang-kadang kebijakan atau program itu nggak disampaikan dengan cara yang baik. Contoh dalam bantuan UMKM, program dari pemerintah untuk membantu UMKM itu banyak. Dari program pendanaan, contoh ada KUR, ada juga namanya PNM. Kalian tahu PNM nggak? Pemodalan Nasional Madani. Itu apa Kak? Aku kurang tahu sih. Konsepnya kayak Grameen Bank, tau nggak Grameen Bank? Yang di Bangladesh. Kurang tahu juga kalau aku. Nah, jadi itu Grameen Bank itu kemarin itu mendapatkan sebuah penghargaan Nobel yang dimana itu Nobel mengenai pemberantasan kemiskinan. Banyak orang nggak tahu bahwa Grameen Bank itu
ada modelnya tuh seperti di Indonesia, yaitu di PNM, yang dimana PNM ini menyasar ultra mikro, terutama perempuan. Jadi ibu-ibu yang di rumah itu bisa diberdayakan lah dengan dikasih pendanaan dan pelatihan di sana. Tapi masalah masyarakat masih nggak tahu juga. Terus banyak juga kayak bantuan UMKM. Contoh saya pernah ikut dari programnya Kemenaker, yaitu kita mengajukan ada program tentang startup itu juga, yang dimana kita mengajukan proposal, terus kita nanti dapat pendanaan lepas. Jadi kita cuma kasih pertanggungjawaban di awal, terus nggak ada lagi nih. Jadi kita nggak kayak ngutang, tapi kayak dikasih investasi. Itu kemarin dapat 20 juta. Terus kalian tahu rumah BUMN. Nah itu juga ada inisiasi dari BUMN, di mana mereka membina UMKM. Dan hampir setiap direktorat di Kemenq itu ada juga binaan-binaannya sendiri. Tapi masalah masyarakat nggak tahu itu. Jadi tugas kita ini selain mengkritisi juga menyebarkan program-program pemerintah itu supaya dapat dirasakan semua kelompok masyarakat. Tadi kita masuk yang masyarakat nggak tahu ternyata ya. Iya, kita masyarakat belum tahu. Mungkin kita emang harus meningkatkan literasi. Betul banget nih. Teman-teman juga jangan sampai nggak tahu kayak kita Iya ya. dong, karena kan kualitas SDM tuh perlu banget ya sih. Setuju banget sih. Nah kalau gitu nih, apakah mereka perlu mulai dari peningkatan kualitas SDM lewat pendidikan dan pelatihan, atau dari sisi reformasi birokrasi ya, agar bisa memperbaiki ekonomi nasional saat ini? Nah menurut aku tuh dua-duanya. Nah sekarang kan udah ada, nah seperti kan dari segi APBN, di RAPBN yang udah disahkan oleh DPR kemarin, itu ada 8 agenda prioritas utama, atau 8 program strategis utama pemerintah, yaitu salah satunya masuk di program pendidikan itu sebesar 787,8 triliun. Itu mungkin dari segi knowledge-nya, mungkin dari segi gizinya, dari software itu, dari MBG itu sebesar 335,0 triliun. Banyak banget. Nah itu Banyak sih. untuk di bagian SDM-nya. Tapi teman-teman kalau baca APBN itu kan angka-angka aja ya, tapi coba dianalisis baik-baik lagi. So kemarin banyak gencar-gencar bahwa dana pendidikan kita naik. Tapi pada realitanya itu naik karena ada MBG di sana. Oke. Nah, jadi naik karena MBG itu masuk ke dana pendidikan. Oke, benar. Kalau kita berkaca, kalau kita keluarkan MBG itu, kalau kita berkaca pada tahun 2023 masih lebih tinggi 2023. Tapi misalkan kalau kita berkaca 2024 dibandingkan 2026 itu lebih tinggi 2024. Kalau kita di tahun 2026 ini kita hilangkan MBG. Tapi kalau kita bandingkan sama tahun lalu 2025 dan 2026 udah masuk MBG, itu baru ada kenaikan. Jadi salah satu faktor utamanya itu ada kita keluarkan MBG-nya, kita lihat nih benar-benar naik nggak dana pendidikan. Tapi sekali lagi harus ditekankan itu belum pasti dana banyak itu bagus untuk kementerian itu. Contoh kayak kemarin aja Kemendikbud ada isu Chromebook ya. Oh iya, Chromebook itu ya. Korupsi Chromebook. Jadi pada intinya dana besar itu nggak menjamin bahwa sektor itu bakal bertumbuh besar atau enggak. Pada intinya itu adalah pengimplementasian anggarannya. Oh iya. Nah untuk birokrasi sendiri, pada sidang kabinet Prabowo pertama itu Pak Prabowo udah mengatakan kemarin bahwa kita harus jujur, marilah kita jujur mengakui bahwa birokrasi kita sangat terkenal ribet, sangat terkenal lambatnya, bahkan ada ungkapan rakyat kita bahwa birokrasi kita sering mempersulit bukan mempermudah. Dan Pak Prabowo juga bilang langsung meminta menteri-menterinya untuk lebih berani dan jangan ragu-ragu untuk mengubah birokrasi yang ada supaya lebih simpel gitu. Nah sidang kabinetnya aja pertamanya udah langsung bilang tuh bahwa kita harus jujur bahwa birokrasi kita lagi ribet nih, makanya demi ekonomi kita lebih bagus birokrasi kita permudah gitu. Mungkin itu untuk jawaban aku mengenai SDM sama birokrasi. Oke, bagus banget sih emang materi yang kita bahas kali ini ya. Karena emang dari segi birokrasi juga tadi dibahas kan ya. Benar. Kan itu kan di podcast aku kan juga kita bahas tuh. Terus kita bahas lagi di sini. Iya, kita bahas di sini lagi. Memang masalah birokrasinya emang gak ada selesai-selesainya gitu. Setuju. Tapi yang harus disadari juga, kita harus bersyukur bahwa memang ada progres ke depan terus lebih baik. Jadi kita harus bersabar dan menuntut terus lah. Jangan kayak mudah menyerah, kayak langsung lari wes ke luar negeri gitu. Aduh. Waduh. Waduh. Podcast aku kita Podcast aku langsung dibahas ini.
Raya mau kabur kemarin Kayak kan mau ya. kabur ya I- katanya. Iya. Iya sih. Oke Kak, kalau misalnya bisa dibilang gini Kak, kan Indonesia tuh lumayan kaya kan dari sektor UMKM yang menggerakkan perekonomian masyarakat, dari sektor investasinya juga lumayan jalan. Nah, aku pengen tahu gimana sih cara pemanfaatan pemerintah ini biar optimal di sektor-sektor yang tadi aku sebutin, kayak ada industri kreatif juga bisa dan sebagainya gitu Kak. Itu gimana? Oke, sebenarnya ada konsep dasar. Mungkin kamu publik ya? Iya. Mungkin ada yang namanya good governance ya. Iya, belajar dari semester 1 sampai semester 3 dibahas mulu tuh. Bahas mulu ya. Good Iya. governance. Ya, karena kan itu kan konsep yang sangat sederhana tapi masih agak susah lah untuk dilaksanakan. Itu kan Benar. prinsip yang mengutamakan profesionalitas, demokrasi, transparansi, efisiensi dan akuntabilitas serta efektivitas pelayanan prima serta bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Nah, kemudian dari aku yang seperti aku tegaskan tadi mengenai komunikasi pemerintah sama masyarakatnya. Soalnya banyak program-program yang masih masyarakat nggak tahu yang diberikan oleh pemerintah. Ini aku bahas yang mengenai pendanaan UMKM tadi. Terus mungkin ada juga teman-teman aku juga, kok teman aku yang satu lagi itu kok dapat uang 600.000 ya dari pemerintah ya, sedangkan dia nggak dapat karena nggak tahu informasinya mengenai subsidi untuk upah itu. Nah, jadi untuk mengoptimalkannya itu, nah Indonesia ini kan negara yang besar ya. Bener. Untuk menggerakkan negara besar itu butuh tenaga yang besar juga. Betul. Betul. Kalau misalkan berlomba-lomba keluar, nggak ada nih negara besar tapi tenaganya kecil. Iya, gitu isinya ya. Iya, kecil. Makanya kan Indonesia itu kan gotong royong ya. Nah, Benar. gotong royong itu kalau pepatahnya kan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Iya. Nah, itulah bentuk nasionalisme kita bahwa kita walaupun sedikit kontribusi kita terhadap negara tapi harus tetap ada. Contoh dengan salah satunya kita peduli dengan APBN kita, ekonomi kita. Nah, itu yang dicanangkan oleh Bu Sri Mulyani dengan melahirkan komunitas itu. Oke. Agar generasi muda jangan sebagai pengkritisi aja tanpa minim literasi. Oleh karena itu lahir komunitas dengan menciptakan literasi dulu lah. Kalian baca dulu datanya, kalian pelajari, baru kritisi. Jadi kritisi itu lebih produktif dan nggak ada ujaran kebencian di sana, lebih sehat Oke. gitu. Lebih objektif ya, jelas. Iya. Karena emang basisnya data, bukan Benar. sekedar ngomong doang, ngomong-ngomong Setuju. lah. Ngomong-ngomong. Oke, kalau misalnya kakak bisa kasih satu pesan nih atau saran ke pemerintah langsung, kira-kira apa sih yang paling penting untuk dilakukan biar ekonomi Indonesia itu benar-benar bisa maju dan adil untuk semuanya nih, kalau bisa rata. Oke, kalau pesan aku kepada pemerintah, buatlah kebijakan yang pro rakyat, bangun kepercayaan dari rakyat, bangun persatuan dari berbagai kalangan dan komunitas dan komunikasikan kebijakan itu dengan cara yang baik. Dan aku juga mengucapkan terus semangat untuk pemerintah kita dan bangun komunikasi yang baik. Kalau misalkan rakyat kritisi, jawab dengan cara yang baik, jangan ditantang balik ya. Kayak kemarin kayak dari Pak Sahroni Oke. bilang bubarkan DPR gitu kan. Itu yang ngomong itu mental tit gitu. Iya. Ntar editornya susah ngedit. Iya. Iya lagi Kasihan, Kak. kasihan nanti. Terus kayak Eko Patrio sama Uya Kuya itu kan masyarakat kritisi mengenai joget-joget di gedung DPR. Iya. Oh iya. Tapi malah ditatang balik dengan sonorek ya. Iya, Mesin makanya. horek. Akhirnya mereka dijarah rumahnya. Tapi pertanyaannya adalah kenapa Rumah Sri Mulyani ikut dijarah? Nah iya. Ya iya. Mungkin ya. Karena mungkin rakyat merasa kebijakannya kurang pro rakyat. Mungkin ya, kita ngomongin mungkin ya, aja kita ya. nggak tahu. Nah, pada intinya itu pentingnya literasi dan pemahaman publik juga ya mengenai trias politika. Benar. Terus bagaimana sih kebijakan itu dan tingkat peraturan itu. Contoh ada undang-undang itu siapa sih dibikin? Contoh kayak PPN 12%. Oke. Oh, iya. Nah, itu oke. kan undang-undang ya. Nah, undang-undang itu berarti kan dibentuk oleh DPR dan disahkan oleh Presiden. Oh iya. Dan itu kan dibikin pada undang HPP itu kalau nggak salah di 2021, dan ekonomi Indonesia saat itu kan lagi berusaha tumbuh ya, dengan harapan di tahun 2025 itu udah makin naik nih, sehingga dibikinlah peraturan minimal tahun 2025 itu 2025 itu PPN naik 12%. Tapi ternyata ekonomi Indonesia belum sehat gitu. Belum kuat. Orang udah mengkritisi Pak Prabowo yang baru masuk nih, sedangkan undang-undang udah lama nih. Benar. Iya. Terus mengkritisi Mulyani juga. Terus mengenai efisiensi nih, efisiensi itu kan impres, instruksi presiden. Yang dikritis malah Sri Mulyani. Iya. Karena kan dia cuma bendahara ya. Iya. Benar. Nah, bendahara itu juga kan terjepit. Presiden meminta anggaran banyak untuk menteri-menterinya,
Terus Sri Mulyani didesak juga pemerintah jangan minta pajak lagi. Iya. Nah itu susahnya jadi Menteri Keuangan. Dan Menteri Keuangan itu kan di kualitas politik kan ada pelaksana, ada pembuat undang-undang, ada pelaksana undang-undang dan pengawas pelaksananya undang-undang itu. Sri Mulyani kan pelaksana dia. Iya. Nah itu susahnya. Itu ada harus pemahaman lah supaya kritis kita itu lebih produktif gitu. Oke, men. Nah terus mungkin kita tambah lagi, mungkin mengulang lagi untuk warga Indonesia semuanya tetap semangat dan tabah karena yang kita ketahui Indonesia ini adalah negara besar sekali lagi ya, negara Oke, besar besar dan beragam, dan untuk membangun negara ini untuk menjadi Indonesia maju butuh tenaga yang besar juga. Oleh karena itu ya kita sama-sama membantu pemerintah, kita berkolaborasi lah dari semua elemen dari pemerintah, swasta dan masyarakatnya untuk mensukseskan berbagai program pemerintah. Kalau dirasa kurang baik, itu kan bisa ada judicial review ya mengenai undang-undang dan lain-lain. Terus kalau demo yang aman, jangan sampai kena adu domba gitu. Setuju. Dan mengutip dari Bu Sri Mulyani, jangan lelah mencintai Indonesia gitu. Gila. Oke, keren banget tuh. Cinta tanah air, nasionalisme. Nasionalisme. Betul. Waduh teman-teman, gak kerasa ya ternyata kita udah di penghujung acara loh. Sedih nggak? Sedih Sedih banget. banget kayak ngupas bawang. Kupas bawang. Iya kan, Oke. nangis terus tuh. Iya. Oke, boleh. BTW tadi jawaban dari Kak Raja nih kece banget gak sih, keren. Kacau. Aku jadi dapat insight baru banyak banget sih. Yang tadi aku masyarakat gak tahu jadi tahu nih. Jadi tahu banyak. Kamu juga kan? Iya. Teman-teman Habis pasti ini. juga dong. Jangan lupa literasi ya teman-teman semua ya. Bener. Teman-teman juga kalau misalnya ada kayak Apa yang pengen dibahas selanjutnya mungkin, atau apa yang pengen kami diskusikan selanjutnya, kalian bisa nih ngomong di kolom komentar ya. Ngomong kira-kira isu apa sih, misalnya isu Purbaya lagi kah atau isu apa, mungkin nanti kita bakal bahas, kita bakal diskusiin ya di sini mungkin gitu sih. atau ada komentar dari yang tadi kita omongin, boleh banget langsung Iya, isi di boleh. kolom komentar. Insight apa sih yang kalian dapet gitu kira-kira, bisa Jangan di lupa komen. share juga nggak sih, biar teman-teman jadi makin tahu nih tentang isu ini. Bener banget, kita boleh share kemana-mana gitu. Kalau gitu aku sekali lagi mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Raja karena sudah menyediakan waktu untuk kami. Dan untuk teman-teman, kalian juga terus melek sama isu ya. Jadi jangan lupa nantikan podcast kami selanjutnya. Di podcast Goes With Ideas. Terima kasih semuanya teman-teman. Dadah, see you. Terima kasih. Terima kasih Kak juga. Iya. Terima kasih Kak.